Untuk mengenal diri lebih dalam lagi, ada baiknya kita memahami bagaimana tubuh manusia terbentuk. Dalam ajaran Jawa kuno, tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu badan fisik, badan halus, dan nyawa. Badan fisik disebut juga sula sarira, badan halus disebut juga sukma sarira, dan nyawa disebut juga dengan atma sarira atau roh. Dari ketiga bagian itu, terbagi lagi menjadi 5 lapisan. Dari lapisan terluar yang paling kasar, sampai lapisan kelima yang paling halus. Berikut adalah lapisan tubuh manusia. Lapisan pertama adalah Annamaya Kosa, disebut juga badan fisik. Ini adalah lapisan terluar dari tubuh kita yang paling mudah untuk kita lihat. Saat kita lahir, badan kita begitu kecil. Berat badan hanya sekitar 3 kg. Saat ini berapa berat badan kita? Mungkin 40, 60, atau bahkan 100 kg. Oleh sebab itu, tubuh ini sering disebut sebagai food body, kumpulan dari makanan yang sudah kita konsumsi sejak kita lahir. Annamaya Kosa seumpama hardware dalam komponen komputer. Lapisan kedua adalah Manomaya Kosa. Ini termasuk dalam badan halus. Manomaya Kosa adalah lapisan yang lebih halus dibanding dengan Annamaya Kosa, yang sering disebut sebagai tubuh mental, yaitu kumpulan dari berbagai macam kesan, ataupun pengalaman yang kita rasakan. Lapisan ini terdiri dari pikiran dan emosi. Pikiran adalah bentuk logis dari perhitungan, namun yang dimaksud pikiran di sini adalah keseluruhan dari pikiran itu sendiri. Seluruh ingatan yang tersimpan, seluruh kecerdasan yang tertanam dalam setiap sel dalam tubuh kita. Jadi pikiran tidak terbatas hanya yang ada dalam otak kita saja. Kemudian, bentuk yang lebih halus lagi dari pikiran adalah emosi. Saat kita menyukai seseorang, maka pikiran kita akan selalu menilainya dengan positif. Melihat segala sesuatu yang dilakukannya dari sisi yang positif. Namun jika suatu ketika orang tersebut melukaimu, maka pikiran langsung menjadi negatif terhadapnya. Jauh lebih cepat daripada perubahan pada emosi kita. Emosi kita membutuhkan waktu lebih lama untuk berbelok. Apa yang terjadi pada pikiran dan emosi berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada badan kita. Begitu juga sebaliknya. Apa yang terjadi pada badan kita juga mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Itulah sebabnya, saat mental sedang kacau, maka badan pun akan lemah. Naik turunnya kondisi mental, yaitu pikiran dan emosi, menyebabkan perubahan reaksi kimia dalam tubuh. Begitu pula sebaliknya. Karena memori dari pikiran dan emosi kita tertanam dalam seluruh sel dalam tubuh. Manomaya Kosa seumpama software dalam komputer. Kemudian lapisan ketiga dari tubuh kita adalah Pranamaya Kosa. Pranamaya Kosa juga merupakan bentuk dari badan halus. Ini adalah bentuk tubuh yang lebih halus lagi, yaitu energi. Kedua lapisan tubuh sebelumnya, seumpama hardware dan software, tidak dapat berjalan tanpa adanya sumber listrik. Energi pada tubuh manusia seumpama listrik. Namun energi ini adalah energi yang memiliki kecerdasannya sendiri, seumpama listrik yang sudah diberi software. Seperti listrik pada komputer, jika suplainya tidak cukup atau tidak stabil, maka komponen komputer akan cepat rusak. Begitu juga yang terjadi pada tubuh kita. Saat energi seimbang, maka kesehatan tubuh dan mental kita akan terjaga. Seperti kita tahu bahwa energi kita memiliki memori. Beberapa orang menderita penyakit kronis karena bawaan atau memori genetik. Namun, memori genetik ini bukan sesuatu yang mutlak atau tidak dapat dirubah. Ketiga lapisan yang sudah kita sebutkan itu adalah lapisan fisik dari tubuh kita yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat kita rasakan. Dari lapisan pertama yang paling kasar, lapisan selanjutnya yang lebih halus. Kemudian lapisan keempat dari tubuh kita adalah Vijnana Maya Kosa. Ini adalah lapisan perantara antara tubuh fisik dan non-fisik. Gana berarti pengetahuan, kebijaksanaan, atau pengetahuan yang luar biasa. Lapisan ini berada di luar indera persepsi manusia, karena tidak berada dalam dimensi fisik maupun non-fisik. Kemudian lapisan kelima adalah Ananda Maya Kosa. Ananda berarti kebahagiaan. Lapisan tubuh ini di luar dimensi fisik.
sehingga tidak dapat digambarkan ataupun didefinisikan dengan kata-kata. Saat seseorang menyentuh dimensi ini, maka orang tersebut akan penuh dengan kebahagiaan.